Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK. Selamat berjumpa dengan saya, Bang TJ di channel kita DTK alias Dunia Teknik Kimia. Di channel ini kita bakalan ngebahas mengenai topik-topik menarik di bidang teknik kimia, berupa kasus-kasus atau fenomena yang terjadi dan juga software aplikasi untuk teknik kimia. Channel ini ditujukan khususnya untuk para mahasiswa dan praktisi bidang teknik kimia atau siapa saja yang tertarik dengan bidang teknik kimia. Untuk video kali ini, kita akan membahas mengenai optimasi, di mana kita akan membicarakan variabel dan fungsi tujuan. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai optimasi. Sebelumnya kita telah membahas bagaimana membuat analisis suatu sistem, baik sistemnya kecil maupun sistemnya besar ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke optimasi. Nah, apa itu optimasi? Optimasi merupakan penggunaan suatu metode yang spesifik untuk memperoleh jawaban yang paling menguntungkan dan efisien dari suatu permasalahan. Metode ini merupakan metode kuantitatif yang sangat penting di dalam mengambil keputusan-keputusan yang ada di industri. Khususnya yang sangat penting adalah di bidang desain, konstruksi, operasi, maupun analisis suatu pabrik kimia. Nah, di antara saudara nanti akan ada yang bekerja di bidang desain, rancang bangun, merancang sebagaimana saudara akan lakukan di mata kuliah PPK ya, merancang pabrik. Kemudian dari hasil rancangan preliminary nanti kemudian masuk pada fase yang detail desain. Kalau diputuskan menarik untuk dibangun, dari detail desain nanti kemudian akan dilakukan konstruksi. Setelah konstruksi pabrik selesai, nanti akan dilakukan uji coba masing-masing alat. Setelah yakin bisa berjalan, kemudian nanti saudara akan mengoperasikan, dimulai dengan startup sampai kondisi steady state stabil, dan saudara akan berproduksi selama hampir setahun. Nah, kemudian nanti akan diistirahatkan untuk proses turnaround atau proses katakanlah perbaikan-perbaikan. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan analisis suatu pabrik kimia ya. Di analisis ini levelnya bisa melakukan analisis masih pada level desain. Itu yang baru saja kita lakukan, maupun analisis dalam artian analisis perilaku, pabriknya sudah ada, sudah berjalan dalam rangka memperbaiki untuk kerja. Jadi optimasi bisa diaplikasikan mulai dari level awal ketika kita mendesain sampai pabrik itu sudah berjalan dengan baik. Nah, apa sih tujuan optimasi? Nah, yang paling sering tujuan dari optimasi biasanya karena kita orang engineering, kita bicara tentang ekonomi. Kita ingin meminimasi total cost dari suatu desain. Apakah hanya itu saja? Tentu saja tidak. Optimasi juga seringkali bertujuan untuk mencari situasi yang terbaik terkait dengan perencanaan dan penjadwalan. Nah, khususnya yang nanti akan bagian perencanaan ya, bagian perencanaan dan penjadwalan itu nanti akan bisa memanfaatkan optimasi untuk meminimasi capital expenditure.
Kemudian secara umum kita bisa untuk gunakan meminimasi biaya operasi maupun memaksimasi keuntungan. Ini yang masih terkait dengan ekonomi. Nah, kadang-kadang kita akan melakukan analisis atau optimasi dalam skala yang lebih sederhana, yakni mungkin salah satunya adalah untuk memperbaiki unjuk kerja terkait dengan alat, misalnya kita ingin memaksimasi selectivity ataupun yield dari suatu sistem atau alat, atau kita ingin meminimasi penggunaan bahan baku. Dengan katakanlah dengan target produk yang di set tetap atau tertentu, kita ingin mencoba meminimasi penggunaan bahan baku. Apakah bisa? Bisa kalau kita bisa memperbaiki kondisi operasi yang lebih baik. Kemudian seringkali kita tidak semata-mata berpikir tentang ekonomi. Salah satu chemical engineering tools yang ada, saudara tentu paham, di sana ada masalah humanity. Sehingga kita harus bersikap baik terhadap semua, terhadap manusia di luar pabrik, terhadap makhluk di luar pabrik, ada makhluk berupa binatang, makhluk berupa tumbuhan, ya, mereka juga makhluk. Kita harus bersikap baik pada mereka, sehingga kita perlu memperhatikan masalah lingkungan, dan ini biasanya terkait dengan masalah emisi yang harus dihasilkan oleh pabrik kita. Maka kita berkewajiban untuk semaksimal mungkin untuk meminimasi tingkat emisi atau pencemaran. Nah, jadi tujuan optimasi bisa sangat bervariasi, ya. Nah, kita sudah tahu bahwa optimasi hanya bisa dijalankan kalau sistem kita itu memiliki desain variabel. Nah, untungnya hampir kasus-kasus kita yang kita hadapi di dalam alat ataupun suatu sistem yang lebih komplit, lebih lengkap, itu umumnya kita akan berhadapan atau memiliki sistem kita sebagai memiliki derajat kebebasan yang lebih besar dari 0. Artinya ada desain variabel. Nah, ketika ada desain variabel yang available, maka akan ada kebebasan bagi perancang untuk mengatur beberapa variabel sesuai dengan keinginannya. Karena dia secara matematik bernilai bebas. Nah, tapi ingat, dulu sudah kita bahas bahwa kebebasannya seringkali harus memperhatikan ternyata ada batasan. Entah batasan berupa availability-nya di lingkungan atau di pasar, kemudian dibatasi juga oleh masalah safety, masalah kekuatan bahan, dan seterusnya. Nah, keberadaan desain variabel dulu sudah kita bahas, biasanya akan memunculkan suatu trade-off, dan adanya trade-off ini kalau kita eksploitasi, itu bisa kita pakai untuk mencari kondisi yang terbaik. Karena kita ingin proses yang kita rancang itu menghasilkan keuntungan. Dan kalau bisa, sebesar-besarnya. Nah, adanya trade-off akan memunculkan kondisi yang memungkinkan kondisi optimum. Entah di subsistem ataupun di sistem secara keseluruhan. Nah, tujuan kita adalah itu, mencari kondisi yang terbaik. Ini contoh terkait dengan adanya trade-off. Misalnya ini kita berbicara tentang sistem perpindahan panas, ya, yang sudah kita bahas. Di sini ada delta LMTD, di sini ada cost. Kalau kita menggunakan delta LMTD yang kecil, maka HE-nya harus besar, sehingga HE-nya mahal. Tetapi utility cost-nya murah karena utility-nya menjadi mudah untuk diperoleh. Tapi kalau kita menginginkan delta T besar, HE-nya nanti bisa murah karena HE-nya kecil, tetapi utility cost-nya harus mahal untuk membuat delta T yang besar. Ini terkait dengan kenapa dia memunculkan kondisi adanya trade-off. Dengan delta T yang besar, HE-nya akan semakin murah, tapi biaya utilitas semakin besar. Ketika kita memanaskan,
Maka semakin tinggi beda suhu artinya apa? Kita membutuhkan pemanas yang suhunya juga semakin tinggi. Suhu yang semakin tinggi maka akan memerlukan energi yang lebih besar sehingga biayanya akan semakin mahal. Kalau kita menggunakan pemanas steam, kalau kita ingin suhu yang tinggi dan steamnya tetap harus jenuh karena kita mau menggunakan panas laten, maka tekanannya harus semakin tinggi dan boilernya akan semakin mahal. Sebaliknya, ketika kita melakukan pendinginan, semakin besar beda suhu yang diinginkan, maka suhu medium pendinginnya harus semakin rendah. Dan kalau kita menginginkan suhu yang semakin rendah, maka itu hanya bisa diperoleh kalau kita menggunakan sistem refrigerasi, yang itu tentu akan menimbulkan biaya yang mahal. Jadi kita bisa mengidentifikasi adanya pertentangan antara biaya alat dan utilitas dalam rangka mencari del rate yang terbaik. Pada sistem unit reaksi separasi, nah sesungguhnya akan ada perilaku seperti ini. Kalau kita memilih konversi reaktor yang rendah, maka kita bekerja di daerah yang mahal. Kenapa mahal? Karena separation cost-nya mahal. Pemurniannya mahal, meskipun reaktornya murah, karena bekerja pada konversi rendah. Tapi kalau kita bekerja pada konversi yang tinggi sekali, reaktornya harus mahal untuk bisa mencapai konversi tinggi. Meskipun biaya pemisahan atau pemurnian itu murah. Nah, mestinya kita bekerja pada daerah yang optimum. Konversinya tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu rendah. Kira-kira seperti itu. Ini untuk sistem reaksi separasinya. Kalau reaktornya murah, konversinya akan rendah. Maka efeknya biaya pemisahannya atau pemurnian tinggi. Sebaliknya, jika bekerja dengan konversi tinggi, reaktornya akan mahal meskipun biaya pemisahan rendah. Nah, kita cari konversi yang optimum dengan menggunakan optimasi. Nah, ketika kita bicara optimasi, maka kita sudah merasakan bahwa harus ada variabelnya. Variabelnya apa saja. Kemudian ada objective function. Nah, objective function itu tujuan, fungsi tujuan. Yang tadi sudah kita singgung, biasanya itu terkait dengan masalah ekonomi. Tapi tidak harus. Bisa saja tujuannya terkait dengan emisi, bisa saja tujuannya terkait dengan katakanlah performance dari suatu alat, tanpa bicara tentang ekonomi. Berikutnya apa lagi? Nah, ada proses model dan constraint. Nah, ketika kita menganalisis HE, menganalisis steel, kita tahu bahwa di sana ada apa? Ada persamaan-persamaan yang harus dipenuhi. Nah, itu nanti itu akan masuk di sini. Proses model dan constraint. Nah, pertama kita akan bahas variabel-variabel yang akan mungkin muncul atau terlibat. Selama ini kita tanpa kita sadari, sebetulnya kita sedang berbicara tentang variabel yang cenderung sifatnya adalah continuous. Artinya, sesungguhnya dia nilainya itu bisa berapapun dari sisi matematiknya atau dari sisi penyelesaian numeriknya. Dia nilainya bisa sembarang atau continuous. Tekanan itu bisa 1, bisa 1,01, bisa 1,05, 1,5 dan seterusnya. Continue, bebas. Suhu juga continue. Nah, variabel-variabel continue ini biasanya akan muncul dari kondisi operasi suatu alat atau proses. Nah, suhu, tekanan, flow rate,
konversi konsentrasi, dan lain-lain. Ini yang sudah kita bahas di HE maupun di STIL ya. Nah, ada variabel yang lain yang boleh jadi akan muncul ketika kita membuat suatu analisis, yakni yang disebut sebagai integer variabel atau discrete variabel. Integer variabel ini sifatnya namanya integer, tentu nilainya akan selalu bulat, sehingga tidak kontinu. Nilainya hanya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Atau minus 1, minus 2, dan seterusnya. Nah, tapi biasanya kita jarang sekali menggunakan bilangan negatif karena kita berhadapan atau hidup di alam nyata ya. Seringkali bilangan yang sifatnya bulat ini dipakai untuk merepresentasikan adanya suatu jumlah ya. Bisa jumlah reaktor, bisa jumlah state, jumlah tube, dan seterusnya. Kalau kita bicara sequence, di sana ada jumlah menara destilasi. Nah, kemudian ada variabel yang lain lagi, yakni apa yang kita sebut sebagai binary variable atau variabel biner. Nah, sesuai dengan namanya, variabel biner hanya ada dua jenis, yakni 0 dan 1. Apa gunanya variabel ini? Biasanya variabel 0 itu menunjukkan bahwa suatu alat itu tidak eksis, atau alat tidak ada, atau stream tidak ada. Sedangkan 1 menunjukkan bahwa dia ada, atau eksistensi dari keberadaan suatu alat atau stream itu bisa diwakili oleh suatu bilangan biner 0 atau 1. Nah, kalau dua variabel ini terlibat, maka optimasinya tidak lagi menjadi optimasi sederhana ya. Optimasinya menjadi lebih sulit. Nah, kita tidak akan membahas itu, kita hanya akan fokus pada optimasi yang melibatkan hanya continuous variable. Nah, berikutnya objective function. Objective function atau fungsi tujuan merupakan fungsi yang akan dicari nilai optimumnya. Kita bisa bicara maksimasi, kita bisa bicara minimasi. Sekali lagi tergantung kasusnya apa. Kalau kita bicara profit, tentu kita ingin bicara maksimasi. Kalau kita bicara biaya, tentu kita ingin bicara tentang minimasi. Fungsi tujuan sering juga disebut sebagai performance index karena fungsi ini dapat dipakai untuk mengevaluasi performa suatu alat atau proses. Nah, fungsi tujuan juga sering sekali kita pakai untuk keperluan analisis ekonomi. Sehingga fungsi tujuan juga sering disebut sebagai economic model. Fungsi tujuan karena akan kita pakai untuk mengevaluasi performa dari suatu sistem, maka fungsi tujuan tersebut harus bisa dikorelasikan ya, atau dihubungkan dengan variabel-variabel yang ada. Dalam hal ini adalah desain variabelnya. Fungsi tujuan harus bisa dihubungkan dengan desain variabel, atau dengan kata lain, dia harus tergantung dari nilai desain variabel atau fungsi dari desain variabel. Nah, hubungannya bagaimana? Tentu tergantung kasusnya ya. Bisa secara sederhana lewat persamaan eksplisit, tapi sangat mungkin dia hanya bisa dihubungkan dengan melalui pernyataan yang ada hubungan atau persamaan yang sangat banyak atau panjang. Nah, itu biasanya yang kita sebut sebagai persamaan bantu atau auxiliary equation. Kasus-kasus kita biasanya akan seperti itu.
fungsi tujuan itu bisa dihitung dengan jalan yang panjang untuk bisa dinyatakan sebagai fungsi dari desain variabelnya. Secara de facto, ketika kita melakukan optimasi, maka sesungguhnya tujuan optimasi itu tidak lain adalah mencari harga desain variabel yang memberikan nilai optimal bagi suatu fungsi tujuan. Nah, optimal atau titik optimum ya, tentu tadi bisa maksimum, bisa juga minimum. Salah satu contoh fungsi tujuan yang paling banyak kita gunakan untuk mengevaluasi suatu sistem, yakni adalah apa yang kita sebut sebagai total annualized cost. Di mana total annualized cost itu merupakan gabungan antara capital dan operating cost. Operating cost harus dikeluarkan secara rutin di tiap akhir tahun misalnya. Nah, sementara capital cost itu kan sebetulnya dikeluarkannya di depan. Nah, jadi kalau mau dihitung secara bersama-sama itu tidak bisa. Yang satu di depan, yang satu di rutin ya, di tahunan. Nah, maka kemudian digunakan istilah total annualized cost, di mana dia memuat operating cost ditambah dengan capital cost tetapi sudah dianualisasi, yakni dikonversi. Yang biasanya dikeluarkan sekali di depan akan kita gantikan seolah-olah dikeluarkan tiap tahun mengikuti pengeluaran operating cost. Nah, itu yang kita kenal sebagai total annualized cost. Sahabat DTK yang berbahagia, sampai di sini untuk pembahasan video kali ini. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya mengenai proses model beserta constraint serta prosedur umum optimasi. Oke Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK, sampai di sini untuk video kali ini. Jika Sobat merasa video ini bermanfaat, silahkan di-like dan share kepada rekan dan koleganya agar kemanfaatannya lebih besar dan meluas. Dan agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami, jangan lupa dipencet tombol merah subscribe-nya. Insya Allah, Sobat juga akan memperoleh pahala jariah dari siapapun yang ikut mengambil manfaat dari channel ini. Dengan subscribe, Sobat DTK telah ikut membangun channel ini agar terus hadir membahas topik-topik menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam hangat DTK, Bravo Techimer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.